adik duduk yang rapi. Siap. Hai adik, adik duduk yang manis. Oke. Hai adik, adik duduk yang rapi. Manis duduknya. Kita siap mendengarkan dongeng. Aku akan mencari calon menantu. Akan kuadakan sayembara di kerajaanku. Ayolah tebak binatang apa pandai melompat selain katak belalang. Siapa bisa tebak? Ayo katakan. Karena ini sayembara menguntungkan. Hai adik-adik di seluruh Indonesia. Aha, berjumpa kembali bersama Kang Didin ditemani Dodi dalam acara Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, adik-adik di rumah, Kang Didin doakan semoga kalian sehat selalu. Amin. Nah, Dodi, hari ini kita akan main bersama. Kita akan mendongeng dan belajar dari rumahnya masing-masing dengan nonton Dongeng Anak. Iya, betul. Hai adik semua, apa kabar? Baik. Kalian jawab, angkat tangan sambil katakan baik. Coba sama-sama. Hai adik semua, apa kabar? Baik. Hai adik semua, apa kabar? Baik. Hai adik semua. Hai adik semua. Hai adik semua, apa kabar? Baik. Nah, Dodi, Kang Didin pengen mendongeng hari ini. Dongengnya yang seru Kang Didin. Kira-kira tentang apa ya? Dodi sih pengennya tentang raja. Loh, kok tentang raja? Iya, Dodi cita-citanya pengen jadi raja. Waduh, raja apa? Raja boneka. Raja boneka. Adik-adik di rumah, pasti deh kalian memiliki cita-cita. Cita-cita itu apa? Ya keinginan nanti ketika sudah besar. Waktu Kang Didin cita-citanya apa waktu kecil? Waktu kecil Kang Didin cita-citanya pengen jadi dokter. Dokter? Iya, kalau adik-adik pengen jadi apa cita-citanya? Ayo sebutkan dengan suara yang keras. Wah, apa tuh? Gak kedengeran. Ulangi. Ulangi. Betul. Ada yang pengen jadi profesor. Ada yang pengen jadi bidan. Ada yang pengen jadi polisi. Pemadam kebakaran. Ada juga penjual martabak. Penjual martabak. Kuliner, jadi koki, jadi chef. Iya, tukang masak. Nah, tapi dongeng kali ini tentang sayembara. Sayembara? Iya, tentang sayembara dari raja. Sayembara raja? Hadiahnya apa Kang Didin? Pasti di jalan-jalan ke luar negeri. Bukan, sayembara pasti ada hadiahnya. Tapi hadiahnya itu siapa yang berhasil dalam sayembara mendapatkan mendapatkan anak sang raja. Maksudnya? Dia akan dinikahkan dengan anak sang raja. Wah, emangnya sayembara tentang apa? Nah, adik-adik di rumah pasti penasaran seperti apa sayembaranya?
Dan siapa pemenangnya? Iya, nah jadi penasaran. Baiklah, jika kalian penasaran duduknya yang rapi, saksikan Dongeng Anak bersama Kang Didin Dan Dodi. dengan judul Pangeran Katak. Pangeran Katak. Iya, ayo kita tonton yuk. Duduk yang rapi, selamat menyaksikan. Adik duduk yang rapi. Siap. Hai adik, adik duduk yang manis. Oke. Hai adik, adik duduk yang rapi. Manis duduknya. Kita siap mendengarkan dongeng. Ayo dong, Kang Didin. Ayo mulai. Ya sabar dulu dong. Nah, adik-adik di rumah ada seorang raja yang kaya raya. Wah, punya mobil. Ya, punya. Punya apa lagi? Istananya besar. Terus? Dia juga memiliki seorang anak yang rambutnya panjang. Anaknya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Anak gadis. Iya betul. Anaknya gadis. Rambutnya panjang. Kulitnya? Berwarna putih. Terus? Tinggi. Wah, tinggi mana sama pohon kelapa? Ya tinggian kelapa lah. Tapi putri sang raja itu karena rupanya yang cantik, raja menginginkan ia mendapatkan pendamping yang sepadan. Maksudnya? Ya tidak sembarangan calon pendampingnya. Jadi suami anak raja itu harus baik. Ya betul, Harus apa lagi? harus pemberani, Apa lagi? harus jujur. Apa lagi? Iya banyak lah. Yuk kita mulainya. Duduk yang rapi. Dari tadi kali. Oh dari tadi. Di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja yang memiliki putri yang cantik jelita. Sang raja dia berniat mencarikan calon suami untuk sang putri. Wah, terus melakukan sayembara. Ya betul. Raja membuat sayembara. Pasti banyak pemuda yang ikut. Nah itu bedanya. Maksudnya? Nah adik-adik tahu nggak? Raja pengen mencari menantu atau suami untuk anaknya. Tapi sayembaranya bukan diikuti oleh para pemuda. Lah, terus diikuti siapa? Sayembara raja diikuti oleh binatang. Binatang. Iya. Sayembara itu diperuntukkan bagi para binatang. Binatang apa saja? Nah, sang raja membuat pengumuman dengan suaranya yang lantang. Belum lagi disampaikan oleh para prajuritnya. Wahai pengumuman. Wahai para penduduk. Bentar dulu. Pengumuman. Aku akan mencari calon menantu. Akan kuadakan sayembara di kerajaanku. Tapi apa raja? pesertanya bukan dari para pemuda. Bukan dari manusia. Ya, melainkan binatang. Pasti lebih seru. Kok begitu? Iya, sayembaranya aneh. Terus perlombaannya bagaimana, Tuan Raja? Nah, nanti binatang itu akan disayembarakan dengan cara melompat. Melompat? Ya, melompat yang tinggi. Binatang siapa yang mampu melompat dengan tinggi, maka bisa jadi
dia adalah pemenangnya. Ingat, sang pemenang akan dinikahkan dengan putriku yang cantik jelita. Wah, aneh sekali. Kasihan Tuan Putri. Masa harus dinikahkan dengan binatang? Iya sih ya. Tapi entah apa maksud sang raja. Adik-adik juga pasti bingung kan? Terus kalau yang bisa melompat siapa saja? Awalnya Kera seneng. Tapi Kera sedih karena dia tak pandai. Melompat. Iya, buaya. Buaya sih bisa melompat, ya gak bisa. Akhirnya pengumuman itu disebarluaskan ke seluruh hutan yang ada di dekat kerajaan. Terus ada yang daftar. Ada lah. Dan yang daftar adalah binatang yang pandai melompat. Siapa Kang Didin? Ada 3. Wah, ada 3. Iya, ada 3 adik-adik. Coba kira-kira binatang siapa saja yang pandai melompat? Kodok. Ya, betul. Katak. Katak. Ya, katak daftar. Terus Ada lagi belalang. belalang. Ya, belalang. Katak, Daftar. lalu belalang. Daftar. Yang ketiga, binatang yang pandai melompat itu adalah... Siapa? Ya nanti dulu buat pertanyaan. Adik-adik, kira-kira selain katak, belalang, siapa lagi ya pandai melompat? Apa ya? Coba, apa dong? Ayo jawab. Kupu-kupu. Kupu-kupu mau terbang, bukannya lompat. Siapa lagi? Ayo, siapa? Ayolah tebak binatang apa pandai melompat selain katak belalang. Siapa bisa tebak? Ayo katakan. Karena ini sayembara menguntungkan. Ampun deh. Ampun, adik-adik ada yang tahu? Ya, gak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Baik, yang ketiga peserta sayembaranya itu adalah kutu. Kutu? Iya, kutu. Jadi pesertanya 3. Coba sebutkan. Katak, Ya, belalang, belalang. Ya, kutu. yes, betul. Katak, belalang, dan kutu. Coba adik-adik di rumah sebutkan. Katak, belalang, kutu. Ya, hebat. Tepuk tangan sama-sama. Yeay. Nah, adik-adik di rumah ternyata katak, belalang, dan kutu mereka memasuki halaman yang luas. Di kerajaan. Iyalah, di halaman kerajaan. Sehingga sayembara ini mengundang banyak para penonton. Ingin menyaksikan. Iya, betul. Tidak hanya manusia, tapi dari kalangan binatang mereka datang berduyun-duyun pengen menyaksikan siapa pemenangnya yang bisa mendapatkan anak sang raja yang cantik jelita. Ayolah saksikan sayembara ini, sayembara langka. Mungkin ini yang paling lucu di kerajaan ini. Sang raja penuh dengan senyum dan tawa. Para penonton berduyun-duyun menempati tempat yang tersedia.
Aku pengen nonton. Ya, dengarkan saja Dodi. Oke. Nah, adik-adik, tidak hanya kakek-kakek, tidak hanya pemuda, tapi ibu-ibu juga pengen pada nonton. Nonton sayembara. Iya, pengen menyaksikan sayembara itu. Akhirnya sang raja membuat peraturan. Apa peraturannya? Peraturannya, ketiga peserta sayembara harus memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Iya, supaya pada kenal. Begitu ya? Iya. Nah Dodi, yang pertama memperkenalkan diri adalah Kutu. Kutu? Iya. Ia maju ke depan dengan suara lantang. Hai 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 hai. Perkenalkan, namaku Kutu. Hormat hamba Tuan Raja. Namaku Kutu. Makananku darah para bangsawan. Jadi di dalam tubuhku mengalir darah biru. Makanya akulah yang layak mendapatkan putri yang cantik jelita. Karena aku adalah pemakan darah bangsawan. Jadi aku layak menjadi bangsawan. Kutu kan makannya darah. Kutu kan Tempatnya di kepala. ya di kepala orang kaya, para bangsawan. Digigit kutu. Jadi ada darah biru. Maksudnya Darah biru itu sebutan untuk orang dari kalangan orang kaya atau bangsawan. begitu ya? Iya, ketiga peserta tentunya berharap mereka ingin memenangkan. Si Kutu dengan sombong, ia mengatakan layak untuk mendapatkan. Sang putri. Betul. Nah adik-adik, kira-kira Kutu berhasil tidak ya? Nanti jangan dijawab. Oh, jangan dijawab. Datang lagi, belalang. Hai para penonton, akulah. Perkenalkan, hormat hamba Tuan Raja. Aku adalah belalang. Lalalala. Wah, belalang suaranya mirip aku. Adik-adik di rumah, ternyata belalang memperkenalkan diri dengan angkuh. Dia merasa mampu lompat yang paling tinggi. Kemudian si belalang itu dia mengatakan, aku adalah belalang bangsawan. Ayah dan ibuku juga orang kaya, orang terpandang dan orang terhormat. Jadi aku pantas mendampingi putri sang raja. Kutu sombong. Belalang juga sombong. Ya, belalang juga sombong. Berbeda dengan si katak. Si katak tidak sombong. Iya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia cuma mengatakan, hormat saya sang raja. Aku adalah katak. Semoga sang raja mendapatkan yang terbaik. Kak, tidak memperkenalkan diri? Iya, katak tidak perlu sombong. Karena katak itu kan lompatannya pasti tinggi. Dan dia lebih banyak berpikir bagaimana caranya tenaganya kuat dan lompatannya tinggi. Wah, sekarang tinggal lomba dimulai. Iya, sayembara dimulai. Yang pertama lompat adalah Kutu. Ho, siap, mulai.
Kutu melompat dengan tingginya. Sampai-sampai karena terlalu tinggi, para penonton tidak tahu si kutu itu jatuh di mana. Terus apa yang terjadi? Sang raja memutuskan karena dia jatuhnya tidak terlihat, akhirnya kutu dinyatakan gagal. Loh, kok bisa? Iya, kan raja yang memutuskan. Raja yang memutuskan. Iya adik-adik, raja memutuskan kutu tidak menjadi juara. Ya, tinggal duaan. Ya, siapa coba? Nah betul, belalang dan katak. Selanjutnya yang kedua, siapa? Yang kedua itu belalang. Belalang dia pasang aba-aba, bersiap. 1, 2, 3. Dia lompat tinggi. Tetapi sayang, Kenapa Kang Didin? saking semangatnya ketika lompat, belalang tidak menjaga keseimbangan. Sampai-sampai dia turun tepat di atas hidung sang raja. Wah, kok bisa? Sampai sang raja marah. Ia menyatakan belalang tidak sopan. Dia berhenti tepat di atas hidung sang raja. Wah, raja marah dong. Ya marahlah. Akhirnya belalang tidak dijadikan pemenang karena raja marah. Adik-adik di rumah hanya katak peserta satu-satunya. Aduh, Kang Didin minta bocoran dong. Maksudnya? Kira-kira si katak berhasil apa tidak ya? Kira-kira menurut adik-adik di rumah katak berhasil apa tidak? Dalam sayembara ini ayo jawab. Aduh, bingung. Soalnya kan kutu gagal. Ya kutu gagal karena lompatnya jauh turunnya nggak kelihatan. Iya, terus belalang gagal. Ya lompat jauh kurang keseimbangan akhirnya jatuh di wajah sang raja. Nah, tahu di jawabannya. Apa? Tinggal katak yang loncat. Nah saat bagian katak kita hitung yuk sampai 5. 1, 2, 3, 4. 5. Katak lompat dengan tenaga yang kuat. Dan ia jatuh di pangkuan Tuan Putri. Wah, hebat sekali. Dia kemudian mendapatkan tepuk tangan dari para penonton. Akhirnya Tuan Putri pun tersenyum dan ada yang aneh. Ketika sang raja mengumumkan kataklah yang berhasil akan dinikahkan dengan sang putri. Tiba-tiba keanehan terjadi. Maksudnya? Iya, saat raja mengumumkan bahwa dialah yang berhak menikah dengan putriku yang cantik. Dia katak. Saat disebutkan pemenangnya adalah katak, tiba-tiba katak itu berubah. Berubah menjadi apa? Menjadi pangeran yang tampan. Kok bisa? Ya bisa. Ternyata katak itu adalah jelmaan dari seorang pangeran yang kena kutukan. Jadi katak itu sebenarnya pangeran yang tampan. Ya betul. Dia bukanlah katak sembarangan. Melainkan seorang pangeran yang dapat kutukan. Dan dia bisa berubah saat menemukan calon istri. Dan dia berhasil mendapatkan anak raja. Ya betul. Seketika itu suasana menjadi riuh. Mereka berbahagia karena sang putri yang cantik mendapatkan pendamping yang gagah dan tampan. Wah, dia baik juga. Iya, baik dan jujur, penuh wibawa. Pernikahan berlangsung dan sang putri
mendapatkan pendamping yang hebat yang didambakan oleh sang ayahnya. Apa yang terjadi? Mereka hidup bahagia, rakyat-rakyat, tidak hanya manusia, tetapi para binatang pun disayang oleh sang suami dari putri yang cantik. Ya, selamat Pangeran Katak. Dia dikenal oleh para penduduk, oleh para rakyat, disebutnya Pangeran Katak. Karena dia yang berawalnya diperkenalkan kepada masyarakat menjadi seekor katak. Nah, adik-adik di rumah, saksikan terus Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, adik-adik, sekarang sudah tahu kan siapa pemenangnya? Pemenangnya Pangeran Katak. Pemenangnya Pangeran Katak. Sesungguhnya dia itu merupakan seorang bangsawan. Dia itu anak raja yang dikutuk karena melakukan kesalahan. Sekarang kan putrinya hidup bahagia. Iya, kerajaan akhirnya dipimpin oleh seorang pangeran yang gagah, yang jujur dan mencintai semua rakyatnya. Wah, bahagia sekali sang raja memiliki menantu yang baik hati. Betul. Nah, adik-adik, kita harus bekerja keras. Kita juga tidak patut dan tidak harus menyombongkan diri. Siapa sebenarnya kita? Seperti kutu yang menyombongkan diri karena sering memakan darah bangsawan. Iya, betul. Apalagi belalang. Dia merasa keturunan bangsawan. Belalang bangsawan. Iya, tetapi katak, dia tidak memperkenalkan diri siapa dirinya. Yang dia katakan, aku adalah seekor katak. Tetapi sesungguhnya dia adalah seorang pangeran yang gagah berani. Wah, sejak kejadian itu putri hidup dengan bahagia dan memiliki anak yang akan dijadikan calon raja yang bijaksana. Iya, betul. Apapun yang terjadi pada diri kita, di diri adik-adik sekalian, tetaplah bersyukur karena kita menjadi manusia yang memiliki akal pikiran, memiliki hati, dan ingat, tidak untuk mengejek, tidak untuk membenci, tetapi Untuk mencintai dan berbagi sesama. Nah, adik-adik, itulah tadi dongeng Kang Didin tentang Pangeran Katak. Saksikan terus Dongeng Anak bersama Kang Didin dan juga Dodi. Banyak dongeng-dongeng yang pengen Kang Didin berikan kepada adik-adik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.